Selamat sore teman-teman, kita kembali lagi ke dalam materi baru pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan dibagi menjadi dua sektor sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana untuk sektor P2, pedesaan dan perkotaan, diambil alih oleh pemerintah daerah, sedangkan yang masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sektor P3, pertambangan, perkebunan, perhutanan. Jadi teman-teman jangan sampai keliru. Apabila teman-teman ingin mengurus PBB sektor P2, pedesaan dan perkotaan, maka teman-teman menghubungi pemerintah daerah. Sedangkan untuk sektor P3, pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, teman-teman dapat mengurus PBB-nya melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum Undang-Undang PBB sektor P2 adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah yang pertama peraturan daerah, yang kedua adalah peraturan bupati atau wali kota. Mengapa seperti ini? Karena PBB sektor P2 adalah PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan PBB sektor P3, sektor yang masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, aturannya menggunakan Undang-Undang PBB yang dahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang mana aturan pelaksanaannya adalah yang pertama peraturan pemerintah, kedua keputusan presiden, yang ketiga peraturan dan keputusan Menteri Keuangan, dan yang paling terakhir adalah peraturan dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui dulu definisi dari pajak bumi dan bangunan, yaitu adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak, orang pribadi atau badan yang secara nyata pertama mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau yang kedua memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pemikiran pengutan PBB adalah bumi dan bangunan yang memberikan keuntungan, kedudukan sosial yang lebih baik kepada orang atau badan yang memiliki bumi dan atau bangunan atau memanfaatkan bumi dan bangunan, wajar apabila diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran PBB. Objek pajak PBB sektor P2 adalah pertama bumi, yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah kabupaten kota. Objek pajak PBB sektor P2 yang kedua adalah bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Mengapa kawasan tersebut bukan merupakan objek pajak sektor P2? Karena kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan adalah objek PBB sektor P3. Sedangkan objek pajak PBB sektor P3 hampir sama dengan objek pajak bumi sektor PBB P2, yaitu adalah bumi, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Namun ada juga objek yang tidak dikenakan PBB diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang PBB. Yang pertama adalah kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. Yang ketiga hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan desa. Yang keempat, perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang terakhir adalah badan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan objek pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Namun sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pengenaan PBB atas kantor-kantor yang dimiliki oleh pemerintah. Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas
bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Namun, apabila wajib pajak tidak diketahui dengan jelas, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak. Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan tertulis bahwa dia bukan wajib pajak yang dimaksud. Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya keterangan tersebut, Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui. Kita akan masuk dalam subbab penetapan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan adalah NJOP, nilai jual objek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui yang pertama, perbandingan dengan objek pajak lain yang sejenis, atau yang kedua, nilai perolehan baru, atau yang ketiga adalah nilai jual objek pajak pengganti. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Selain NJOP, kita juga mengenal NJOP TKP sektor P2. NJOP TKP adalah batas NJOP di mana wajib pajak tidak terutang pajak. Ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Sedangkan untuk NJOP TKP sektor P3 ditetapkan secara regional maksimal sebesar 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Jadi perbedaannya adalah untuk sektor P3 adalah maksimal sebesar 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Selanjutnya NJOP TKP diberikan per wajib pajak. Yang kedua diberikan untuk bumi dan atau bangunan. Yang terakhir yang paling penting adalah apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Proses penetapan NJOP TKP pertama adalah untuk sektor P2. Diterbitkanlah peraturan daerah kabupaten atau kota madya. Contohnya adalah kalau untuk Yogyakarta adalah peraturan daerah nomor 2 tahun 2011, di mana dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 dalam pasal 4 menetapkan besarnya NJOP TKP yaitu sebesar 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya. Sedangkan untuk penetapan NJOP TKP sektor P3, yang pertama adalah adanya rekomendasi dari Bupati atau Wali Kota tentang NJOP TKP. Rekomendasi ini diberikan kepada Kepala KPP Pratama yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun besarnya NJOP TKP yang diajukan kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang NJOP TKP. Ini adalah contoh NJOP TKP yang berlaku di wilayah Kanwil DJP di Yogyakarta tahun 2008 sampai tahun 2010. Terlihat bahwa NJOP TKP Kota Yogyakarta dan NJOP TKP Kabupaten Sleman besarnya adalah sebesar 12 juta rupiah yang berlaku tahun 2009 dan tahun 2010. Selain NJOP TKP, kita juga mengenal adanya nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk objek pajak yang nilainya NJOP sebesar di atas 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah objek pajak perkebunan. Yang selanjutnya adalah objek pajak kehutanan dan selanjutnya adalah objek pajak pertambangan. NJKP nilai jual kena pajak ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. Sedangkan untuk objek pajak lainnya yang NJOP-nya di bawah 1 miliar rupiah dikenakan NJKP sebesar 20% dikalikan dengan NJOP. Tarif PBB sektor P2 diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana dalam pasal 80 ditetapkan bahwa tarif untuk PBB sektor P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Sedangkan untuk sektor P3
Tarif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang PBB yang menggunakan tarif tunggal sebesar 0,5%. Cara menghitung PBB adalah tarif dikalikan dengan NJKP, nilai jual kena pajak. Yang mana NJKP adalah berbeda-beda tergantung kondisi dari NJOP-nya, yaitu adalah sebesar 20% dan 40%. Maka cara menghitung PBB adalah tarif 0,5% dikalikan NJKP, bisa 20% atau 40%, dikalikan dengan NJOP. Yang mana NJOP adalah hasil penjumlahan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan dikurangi dengan NJOP TKP. Kita ambil contoh perhitungan besarnya ketetapan PBB untuk PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Luas tanah sebesar 125 meter persegi, di mana NJOP-nya adalah sebesar Rp160.000 per meter persegi. Luas bangunan 65 meter persegi, NJOP-nya adalah sebesar Rp310.000 per meter persegi. Maka perhitungannya adalah kita hitung dulu NJOP bumi, luas diperoleh dari luas tanah 125 meter persegi dikalikan dengan NJOP sebesar Rp160.000, maka diperoleh NJOP bumi adalah sebesar Rp20 juta. Selanjutnya kita menghitung NJOP bangunan. Luas bangunan adalah 65 meter persegi dikalikan dengan NJOP bangunan Rp310.000, maka NJOP bangunan sebesar Rp20.150.000. Kita jumlahkan NJOP bumi dan bangunan diperoleh NJOP total sebesar Rp40.150.000. Kita kurangi dengan NJOP TKP. NJOP TKP ditetapkan sebesar Rp8 juta, maka kita kurangi NJOP dikurangi dengan NJOP TKP diperoleh NJOP sebagai perhitungan PBB sebesar Rp32.150.000. Dikarenakan NJOP sebagai perhitungan PBB masih di bawah Rp1 miliar, maka menggunakan NJKP sebesar 20%, sehingga diperoleh NJKP sebesar Rp6.430.000. PBB terutang ditentukan dengan cara mengalikan tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan NJKP sebesar Rp6.430.000 diperoleh tarif PBB sebesar Rp32.150. Ini asumsinya menggunakan tarif PBB yang 0,5%. Kita masuk ke dalam contoh kedua, yang mana yang pertama adalah asumsinya adalah tarif PBB 0,5%. Yang kedua adalah NJOP TKP sebesar Rp8 juta. Datanya adalah sebagai berikut: luas tanah sebesar 2.500 meter persegi dengan NJOP sebesar Rp335.000 per meter. Luas bangunan 300 meter persegi dengan NJOP sebesar Rp700.000. Maka kita hitung NJOP buminya, luas tanah 2.500 meter persegi dikalikan dengan NJOP Rp335.000, maka diperoleh NJOP bumi sebesar Rp837.500.000. NJOP bangunan dengan luas bangunan 300 meter persegi dikalikan dengan besarnya NJOP bangunan Rp700.000, maka diperoleh NJOP bangunan sebesar Rp210 juta. Kita jumlahkan NJOP bumi dan bangunan diperoleh NJOP total sebesar Rp1.047.500.000. Kita kurangi dengan NJOP TKP sebesar Rp8 juta, maka NJOP sebagai perhitungan PBB adalah sebesar Rp1.039.500.000. Dikarenakan NJOP di atas Rp1 miliar, maka kita menggunakan NJKP sebesar 40%, sehingga kita peroleh NJKP sebesar Rp415.800.000. PBB terutang dihitung dengan menggunakan tarif PBB 0,5% dikalikan dengan NJKP, maka diperoleh PBB terutang sebesar Rp2.079.000. Penerbitan ketetapan diatur dalam pasal 10 Undang-Undang PBB. Jadi penerbitan ketetapan ini berlaku untuk sektor P3. Jadi saya ulangi lagi ya, ini penerbitan ketetapan hanya berlaku untuk sektor P3. Yang pertama adalah KPP Pratama akan mengirimkan SPOP, surat pemberitahuan objek pajak, kepada wajib pajak.
SPOP wajib dikembalikan oleh wajib pajak kepada kepala KPP Pratama maksimal 30 hari. Apabila disampaikan dalam waktu 30 hari kepada kepala KPP, maka kepala KPP akan menerbitkan SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Namun apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP kepada kepala KPP Pratama melebihi jangka waktu 30 hari, maka KPP Pratama akan menerbitkan teguran secara tertulis. Dan apabila dalam jangka waktu yang ditegur dalam teguran tertulis tersebut wajib pajak tidak mengembalikan SPOP, maka akan diterbitkan SKP, Surat Ketetapan Pajak. SKP juga dapat diterbitkan apabila ternyata SPOP yang diberikan kepada wajib pajak ke KPP Pratama tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga berdasarkan pemeriksaan atau data lain yang menyatakan bahwa SPOP tidak benar, maka kepala KPP Pratama dapat memberikan SKP. Dasar penagihan PBB yang pertama adalah SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. SPPT wajib dilunasi oleh wajib pajak maksimal adalah 6 bulan sejak diterimanya SPPT. Sedangkan untuk SKP, Surat Ketetapan Pajak, wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya SKP. Begitu pula dengan STP, juga wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya oleh wajib pajak. Pembayaran SPPT, SKP, atau STP dapat dibayar pada bank atau tempat lain yang ditunjuk. Dan Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak pada gubernur dan atau bupati wali kota madya. Pendaftaran penagihan dan sanksi administrasi diatur dalam pasal 9 dan pasal 10. Yang pertama adalah tadi SPOP diserahkan kepala KPP Pratama kepada wajib pajak. SPOP harus dikembalikan kepada KPP Pratama dalam jangka waktu 30 hari. Apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP kepada kepala KPP Pratama, maka kepala KPP Pratama dapat menerbitkan surat teguran tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran tertulis. Apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP kepada KPP Pratama, maka KPP Pratama dapat menerbitkan SKP dengan denda sebesar 25% dari pokok pajak. Setelah itu, SKP harus dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sebelum jatuh tempo. Apabila SPOP ini dikembalikan wajib pajak kepada kepala KPP Pratama, maka kepala KPP Pratama dapat menerbitkan SPPT, dan SPPT ini jatuh temponya adalah selama 6 bulan. Jadi harus dilunasi oleh wajib pajak selama 6 bulan. Namun, apabila SPOP yang dikembalikan wajib pajak ternyata tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama dapat melakukan pemeriksaan yang hasil produknya adalah menerbitkan SKP dengan denda 25% dari pajak yang terutang. SKP ini juga wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan, dan apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut, maka diterbitkanlah STP dengan bunga 2% per bulan. Mungkin materi terkait PBB seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan dapat berkomentar di Google Classroom. Terima kasih, selamat malam.